Halo sahabat jejak inspirasi, selamat datang kembali ya di channel kesayangan kalian. Pernahkah kalian melihat malaikat yang disiksa di atas aspal panas? Di video jejak inspirasi kali ini, kita akan menjadi saksi bagaimana seorang pemulung miskin yang berbau sampah rela mengorbankan nyawanya diinjak-injak massa demi menyelamatkan seekor nyawa kecil. Tapi tunggu sampai kalian melihat siapa ayah dari bayi yang diselamatkan itu. Persiapkan tisu kalian, karena amarah dan air mata akan meledak di akhir cerita. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan absen kalian semua dari daerah mana saja. Selamat menonton. Langit malam itu seolah robek, memuntahkan amarah badai yang membabi buta. Hujan turun bukan seperti air, melainkan bagai ribuan paku es yang menusuk-nusuk kulit legam Pak Rahmat. Pria parubaya itu gemetar hebat, napasnya terengah-engah melawan angin yang membawa aroma tajam amonia, sayuran busuk, dan karat besi dari gunungan sampah tempat pembuangan akhir. Tubuhnya yang kurus kering hanya dibalut kemeja partai pudar, yang kini tembus pandang karena basah kuyup, menampakkan tulang rusuknya yang menonjol seperti tuts piano usang. Kuku-kukunya yang hitam dan kapalan terus mengais tumpukan limbah berlendir di bawah cahaya petir yang menyambar. Gila kau Rahmat, hujan badai sekeras ini, petir menyambar-nyambar seperti mau kiamat, kau malah mengorek gunungan kotoran berbau bangkai ini. Pulang sana, tulangmu yang rapuh itu bisa remuk dihantam angin malam. Teriak Maman, sesama pemulung yang berdiri menggigil di bawah terpal robek. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh guntur. Pak Rahmat tidak menghentikan ayunan gancu besinya. Tangannya yang sekasar amplas terus menyibak tumpukan popok bekas dan plastik berlendir. Dapurku tak berasap sejak 2 hari yang lalu, Man. Perutku sudah menggerogoti dirinya sendiri. Kalau aku tidak membawa pulang selusin botol plastik malam ini, asam lambungku akan mencabik-cabik ususku. Biarlah badai menghantam. Asal besok pagi aku bisa menelan sesuap nasi aking. Badanku masih bisa tahan. Balas Rahmat dengan suara Paro yang bergetar menahan gigil mematikan. Terserah kau saja, tua bangka keras kepala. Kalau besok pagi aku menemukan jasad mukaku dikerubungi belatung dan digigit anjing liar, jangan salahkan aku ya karena tidak menyeretmu pulang. Aku mau kembali ke gubuk, persetan dengan botol plastik malam ini. Makian Maman melengking seiring siluetnya yang menghilang ditelan kegelapan badai. Biar Gusti Allah yang mengurus sisa nyawaku, Man. Cepatlah pulang sebelum jalanan berlumpur itu menelan kakimu. Saud Rahmat sendirian menatap Nanar ke arah kepergian temannya. Hening sejenak di antara deru angin, hanya ada hujan yang menghantam lautan plastik. Tiba-tiba, di tengah kegelapan pekat yang sesekali diterangi kilat, telinga Maman menangkap sebuah suara yang ganjil. Suara itu sangat lemah, tertahan dan nyaris tak terdengar. Sebuah rintihan, Rahmat menghentikan gancunya di udara. Jantungnya berdebar keras, memompa darah ke seluruh pelipisnya yang basah oleh keringat dingin. Kucing garong mana yang merintih di tengah hujan paku seperti ini? Ataukah hantu gunung sampah yang sedang mencari tumbal malam-malam begini? Gumam Rahmat dengan bibir pucat membiru. Ia melangkah ragu, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit putus yang diikat kawat menginjak lumpur hitam bercampur limbah tajam. Rintihan itu terdengar lagi, bukan meongan hewan, itu suara tarikan napas pendek yang tersedak. Mata Rahmat yang rabun menangkap pergerakan aneh di balik seonggok ban bekas dan tumpukan kubis busuk. Ada sebuah kantong plastik sampah hitam berukuran besar, diikat rapat namun isinya bergerak-gerak lemah. Lutut Rahmat seketika lemas, asam lambungnya naik ke kerongkongan. Tangannya yang gemetar perlahan meraih ujung plastik yang dilumuri lendir berbau anyir memuakan. Astagfirullahaladzim, Gusti Pangeran Mahagung. Suara napas, ini suara napas dari dalam. Ya Allah, tolong. Jangan biarkan firasat burukku benar-benar terjadi. Suaranya bergetar hebat saat cemarinya yang penuh luka sayatan seng mencoba merobek ikatan plastik yang basah itu. Begitu plastik hitam tebal itu terkoyak, petir menyambar terang benderang, mengungkap pemandangan ekstrim yang membuat aliran darah Rahmat seolah berhenti total. Di tengah kepungan belatung putih yang menggeliat pada sisa makanan busuk, terbaring sesosok makhluk mungil. Kulitnya seputih susu porselen, bersih tanpa noda, berbanding terbalik secara mengerikan dengan kubangan neraka kotoran di sekelilingnya. Makhluk itu dibalut helaian kain sutra emas yang meski telah terkoyak dan bernoda lumpur hitam, masih memancarkan kilau kemewahan. Allahu Akbar, ya Allah, seorang bayi. Astaga, siapa iblis berdarah dingin yang tega membawa malaikat tak berdosa ini ke dalam rawa neraka kotoran?
Rahmat berteriak histeris. Suaranya pecah teredam isak tangis yang meledak seketika. Ia menjatuhkan lututnya ke atas lumpur kotor berbatu tajam tanpa peduli kulitnya tergores berdarah. Tangan kasarnya yang hitam legam dan berbau karat menyentuh pipi bayi itu. Sensasinya seperti menyentuh gumpalan es yang perlahan mencair. Bayi itu membuka matanya sedikit. Bibir munggalnya yang pucat pasi bergetar kedinginan. Mencoba merintih meski suaranya telah habis. "Tenang nak, tenang. Ada bapak di sini sekarang. Kamu aman, malaikat kecil." Ya Allah, kulitnya sedingin balok es. Napasnya tersendat-sendat di dadanya. "Nak, bangun nak, kumohon. Jangan tutup matamu di tempat laknat ini. Jangan menyerah pada maut malam ini." Rahmat meracau sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh mengalir deras, bercampur dengan hujan badai, menetes membasahi pipi sang bayi. Dengan gerakan panik penuh keputusasaan, Rahmat mengangkat tubuh mungil itu, mendekapnya erat ke dada kerempengnya. Hidungnya menangkap aroma kontras yang membuat akal sehatnya nyaris gila. Di tengah lautan bau busuk amonia dan bangkai, kain yang membalut bayi ini mengeluarkan aroma parfum lavender dan bedak mahal yang luar biasa wangi. Sutra impor, wangi parfum semewah ini. Ya Allah, kain ini bahkan lebih halus dari kulitku sendiri. Anak siapa kau ini sebenarnya, nak? Mengapa pangeran kecil sepertimu dibuang ke tempat para pemulung rendahan mengais sisa-sisa kehidupan manusia? Ucap Rahmat sembari mencium kening itu berkali-kali. Bayi itu terbatuk pelan, tubuh munggalnya kejang sesaat karena hipotermia. Rahmat semakin memeluknya protektif, menjadikan punggung kurusnya sebagai perisai dari hujaman hujan. Ia mengorbankan sisa kehangatan tubuhnya yang nyaris mati untuk disalurkan ke bayi malang tersebut. "Pegang leher bapak, nak, jagoan kecil. Sembunyikan wajahmu di dada kerempeng ini. Sedot sisa hangat ragaku. Jangan biarkan hujan sialan ini membekukan jantungmu yang berharga. Kita pulang sekarang ke gubuk. Bapak tidak akan membiarkan malaikat maut merampasmu malam ini. Bapak bersumpah demi langit dan bumi, tidak akan pernah." Dengan tenaga yang entah datang dari mana, Rahmat bangkit berdiri. Kaki kurusnya yang gemetar hebat kini melangkah mantap, menendang tumpukan sampah tajam yang menghalangi jalan. Ia berlari tertatih-tatih, menembus tirai badai yang mengamuk, memeluk bayi itu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Tak sadar bahwa nyawa yang baru saja ia selamatkan dari dasar jurang kotoran itu akan menjungkir balikan poros kehidupannya menuju langit tertinggi. Tubuh mungil itu kini sepanas bara api. Di dalam gubuk reot beratap seng bocor, Pak Rahmat menggigil memeluk buntalan sutra kotor tersebut. Napas sang bayi tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan ritme yang tak beraturan. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi dahi Rahmat yang penuh keriput, bercampur dengan air hujan yang belum mengering. "Ya Allah, nak, tubuhmu mendidih. Kulitmu yang seputih susu sekarang memerah seperti direbus air panas. Bertahanlah, jagoan kecil, jangan tinggalkan bapak yang hina ini sendirian." Rata Pak Rahmat. Suaranya parau, merobek kesunyian subuh. Ia mengusap dahi bayi itu dengan ujung baju partainya yang apek. "Bapak tidak punya selimut tebal. Bapak hanya punya pelukan berbau rongsokan ini. Ampuni bapak, nak. Ampuni kemiskinan bapak." Bayi itu merintih amat pelan. Suaranya nyaris hilang ditelan demam tinggi yang membakar saraf dan aliran darahnya. Matanya terpejam rapat, bibirnya yang pucat kini kering dan pecah-pecah. "Tidak, kau tidak boleh mati di gubuk reot ini. Kau pasti anak orang kaya. Kau berhak hidup lebih baik dari ini. Bertahanlah, demi Tuhan. Bapak akan membawamu ke klinik sekarang juga. Peduli setan, aku harus merangkak atau mencium kaki dokter yang sombong. Nyawamu harus selamat." Rahmat berseru histeris. Ia mendekap erat bayi itu ke dadanya, lalu berlari gontai menembus sisa gerimis subuh menuju klinik bersalin kasih ibu di ujung jalan raya. Pintu kaca klinik itu mengkilap memantulkan cahaya neon putih yang menyilaukan. Lantai keramiknya putih bersinar tanpa selai debu pun, beraroma pinus dan cairan antiseptik yang menusuk hidung. Rahmat masuk dengan langkah sempoyongan. Sandal jepit putusnya meneteskan air comberan hitam di atas lantai yang suci tanpa noda itu. Bau anyir sampah seketika mengontaminasi udara steril ruangan. "Tolong suster, dokter, tolong. Tolong anak ini, dia sekarat. Tubuhnya panas sekali, dia butuh obat. Tolong selamatkan nyawanya." Teriak Rahmat dengan suara bergetar hebat. Air matanya menganak sungai di pipinya yang cekung kusam. Pintu ruang periksa terbanting kasar. Bidan Siska melangkah keluar dengan wajah merah padam karena tidurnya terganggu. Gelang emas imitasi yang menumpuk di pergelangannya bergemerincing berisik memecah keheningan.
Bibir menornya yang dipulas lipstik merah menyala melengkung sinis. Sementara hidungnya langsung tertutup rapat dengan sapu tangan berendah. Matanya melotot jijik menatap sosok kurus kering Rahmat yang meneteskan air kotor melunturkan kesucian kliniknya. Gembel, bawa kuman gembelmu jauh-jauh dari lantai keramikku. Bayi pungut bau comberan begini, paling besok juga mati kelaparan. Jangan bikin najis klinik sterilku ya. Bentak bidan Siska dengan oktav tertinggi. Suaranya melengking memekakkan telinga. Ia menudingkan jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu panjang tepat ke arah batang hidung Rahmat. Nyonya bidan, saya mohon. Saya sujud di bawah telapak kaki Nyonya. Bayi ini bukan bayi sembarangan. Dia butuh pertolongan darurat. Beri dia obat penurun panas saja, Nyonya. Saya akan menebusnya dengan bekerja memungut sampah dan mencuci WC di sini seumur hidup saya. Saya mohon, lihatlah wajahnya. Dia sangat kesakitan. Rahmat langsung menjatuhkan kedua lututnya, membentur keramik, merendahkan harga dirinya hingga ke dasar kerak bumi, memohon sambil mencoba meraih ujung jas putih bidan Siska. Jangan berani sentuh jas mahalku dengan tangan berpanu milikmu, parasit kotor. Siska menepis kasar tangan Rahmat hingga pria tua itu terhuyung ke belakang. Dengan amarah meluap, Siska menyambar ember bekas mengepal berisi air karbol tajam di sudut ruangan. Ia menyiramnya secara keji tepat ke kaki Rahmat dan separuh tubuhnya. Rasakan itu, biar kuman di tubuhmu busuk luntur. Bawa anak haram itu keluar dari sini sekarang juga. Kalian kaum miskin, hanya menjadi hama penyakit bagi orang-orang elit sepertiku. Keluar, sebelum kupanggil satpam untuk mematahkan kaki kurusmu itu. Ya Allah, Bu Bidan, tidak adakah sedikit nurani di hati ibu? Dia hanya bayi tak berdosa. Kalau ibu tidak mau menolongnya, biarkan dia berteduh sebentar di lantai sini. Di luar masih sangat dingin. Rahmat memelas dengan bibir bergetar membiru. Kulit kasarnya terasa perih, menggigit akibat siraman cairan karbol keras yang mengenai luka-lukanya. Peduli setan dengan nurani. Nurani tidak bisa dipakai untuk bayar sewa gedung dan tagihan listrik. Pergi kau, manusia sampah. Bidan Siska maju selangkah dan menendang bahu Rahmat, membuat pria renta itu tersungkur keluar pintu kaca, jatuh berdebum ke aspal basah di jalanan. Pintu kaca seketika dikunci rapat dari dalam. Di atas aspal yang dingin mematikan itu, Rahmat menangis sesenggukan. Tubuhnya meringkuk ketakutan melindungi bayi yang kini mulai diam tak bergerak. Sebuah tanda ketiadaan tenaga yang membuat jantung Rahmat seakan ditarik paksa dari dadanya. Dunia terasa runtuh dan kiamat baginya. Pak Rahmat, astagfirullah. Pak Rahmat, kenapa delosor di tengah jalan aspal begini pagi-pagi buta? Sebuah suara lembut namun panik memecah isak tangis Rahmat. Mbok Darmi, janda tua pemilik warung nasi kucing yang berbalut kebaya lusuh dan selendang pudar. Ia berlari terpincang-pincang menghampirinya. Keranjang belanjaan pasar subuhnya jatuh berserakan di tanah. Mbok, bayi ini Mbok, dia mau mati. Bidan iblis itu mengusir kami, menyiram kami dengan racun karbol. Aku laki-laki tidak berguna, Mbok. Aku memungutnya dari neraka sampah hanya untuk melihatnya mati pelan-pelan di pelukanku. Rahmat meracau penuh keputusasaan yang mengiris hati. Wajah keriputnya menempel pasrah ke aspal kotor. Mata rabun Mbok Darmi terbelalak melihat bayi seputih porselen dalam balutan sutra kotor yang tergenggam erat itu. Tangannya yang keriput itu segera meraba dahi sang bayi. Gustino Agung, ini panasnya sudah kelewat ubun-ubun, Pak. Jangan menangis meraung-raung terus, air matamu tidak akan menurunkan panas badannya. Cepat, bawa ke warungku sekarang juga. Kita hangatkan dia di dekat tungku kayu bakar. Ayo cepat. Setibanya di warung bambu yang sempit dan berbau asap kayu pembakaran, Mbok Darmi meletakkan bayi itu perlahan di atas dipan bambu, membungkusnya rapat dengan selimut kain perca miliknya yang paling tebal. Bayi itu terus merintih sangat pelan. Tangisannya tak bisa keluar lagi karena dehidrasi parah yang mencekik tenggorokannya. Dia butuh susu formula khusus secepatnya, Pak. Perutnya tidak bisa mencerna air tajin, apalagi air putih sumur. Anak semacam ini, kulit dan ususnya sangat halus. Gumam Mbok Darmi dengan wajah berpeluh tegang. Matanya menatap lekat iba ke arah bayi yang malang itu. Susu formula? Dari mana aku dapat uang, Mbok? Tabunganku untuk beli tempe saja sudah habis minggu lalu. Aku harus merampok nyawa siapa pagi-pagi buta begini demi susu? Rahmat mengusap wajahnya yang kasar. Dadanya naik turun tersengal oleh rasa frustasi yang tak tertahankan. Mbok Darmi terdiam mematung. Matanya perlahan beralih menatap sedih pada sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam jago di pojok lemari rak piringnya. Itu adalah harta karun satu-satunya. Celengan yang diisi keping demi keping koin receh selama setahun penuh.
Uang itu murni dikumpulkan dari keringatnya demi biaya operasi katarak matanya yang perlahan semakin membuta. Janda tua itu menghela napas panjang, menelan ludahnya yang terasa pahit memikirkan penglihatannya kelak, lalu berjalan tegap mengambil celengan itu. Mbok, apa yang Mbok lakukan? Jangan bilang itu celengan obat mata, Mbok. Tolong jangan, Mbok. Rahmat terbelalak ngeri melihat Mbok Darmi mengangkat cobek batu dengan tangan gemetar. Mata tuaku masih bisa melihat, walau buram dan sakit, Rahmat. Tapi, kalau nyawa malaikat kecil ini melayang karena kelaparan, mata batinku yang akan buta dan busuk selamanya. Gusti Allah tidak akan pernah tidur melihat keikhlasan niat kita. Perang! Celengan tanah liat itu hancur berkeping-keping dihantam batu cobek secara brutal. Ratusan koin receh yang kotor dan berkarat berceceran menghujani lantai bambu, bergemerincing nyaring, menyayat hati di tengah rintik hujan. Ambil semua ini, Rahmat. Larilah ke minimarket 24 jam di depan jalan raya sekarang. Beli susu formula yang paling bagus harganya. Jangan ambil kembaliannya kalau uang ini kurang. Nyawa anak ini ribuan kali lipat lebih berharga dari sekedar penglihatan seorang janda tua cacat sepertiku. Cepat, lari, selamatkan nyawanya. Perintah Mbok Darmi dengan suara parau yang amat tegas. Ia menyodorkan segenggam penuh koin receh ke telapak tangan Rahmat yang bergetar tak karuan. Air mata ketulusan mutlak menggenang di pelupuk mata sang janda miskin berhati emas itu. Rahmat membeku, dadanya seolah dihantam godam baja melihat pengorbanan suci dari wanita yang sama-sama miskin papa sepertinya. Hutang nyawa dan mata ini akan kubawa bersujud sampai ke liang lahat, Mbok Darmi. Rahmat menggenggam koin-koin itu ke dadanya, berbalik arah, dan berlari sekencang peluru menembus angin pagi yang membekukan, mempertaruhkan sisa tenaganya demi setetes cairan kehidupan untuk sang bayi konglomerat. 3 hari berlalu bagai siksaan neraka jahanam tanpa akhir. Susu formula pemberian Mbok Darmi yang ditebus dengan kehancuran celengan kataraknya ternyata hanya mampu memperpanjang napas sang bayi, bukan menyembuhkan infeksi mematikan yang menggerogoti tubuh mungilnya dari dalam. Siang itu, matahari memanggang bumi seperti tungku raksasa yang bocor. Di atas dipan bambu yang berdenyet, bayi berselimutkan sutra kusam itu tiba-tiba mengalami kejang yang mengerikan. Matanya mendelik ke atas, bibirnya membiru kaku, dan busa putih mulai keluar dari sudut mulut mungilnya yang bergetar hebat. Kulit porselinnya sedingin es batu, padahal udara di dalam gubuk terasa membakar kulit. Astagfirullah. Nah, ya Allah, tolong jangan cabut nyawanya sekarang, ya Allah. Jerit Rahmat histeris. Ia menyambar tubuh mungil yang kaku bergetar itu, memeluknya seerat mungkin. Air matanya meledak seketika. Dadanya sesak melihat malaikat kecil itu meregang nyawa di depan mata. Mbok Darmi, tolong aku, Mbok. Anak ini sekarat, matanya memutih, Mbok. Mbok Darmi yang sedang meracik sambal di warung sebelah terbelalak ngeri. Lesung batunya terjatuh berdebum ke tanah. Gusti Pangeran Maha Agung, kejangnya parah sekali, Pak. Ini butuh rumah sakit besar, butuh dokter spesialis dengan oksigen. Tidak bisa cuma ditetesin susu formula. Bawa dia ke jalan raya provinsi sekarang juga. Cegat mobil apa saja. Mengemis kalau perlu. Nyawanya cuma sisa hitungan menit, Rahmat. Rama tidak membuang sedetik pun waktu yang tersisa. Dengan kaki kurusnya yang gemetar dan perut yang belum terisi sebutir nasi pun sejak kemarin, ia berlari kesetanan menuju jalan raya provinsi yang membentang ganas. Panas aspal siang itu mencapai puncaknya. Uap fatamorgana meliuk-liuk di udara, menciptakan ilusi optik yang menyilaukan mata rabunnya. Ia berlari membabi buta, membakar telapak kakinya yang hanya beralaskan sebelah sandal jepit tipis, karena yang satunya telah putus di tengah jalan berkerikil. Debu knalpot, abu jalanan, dan asap hitam kendaraan menyumbat paru-parunya yang keropos, tapi ia tidak peduli. Rahmat nekat melompat ke tengah jalan aspal mendidih yang sedang dipadati kendaraan berat. Ia menjatuhkan kedua lututnya yang kurus hingga terdengar bunyi tulang berderak keras membentur jalanan panas itu. Kulit lututnya seketika melepuh dan terkelupas, memancarkan rasa perih yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Tolong hamba tuan-tuan yang dermawan, kasihan anak ini. Dia sekarat, tolong bawa kami ke rumah sakit. Rahmat bersujud merendahkan harga dirinya hingga tak bersisa. Kepalanya membentur aspal mendidih berulang kali. Demi Allah saya rela jadi budak pencuci kain kalian seumur hidup. Asal anak ini ditolong. Lihatlah wajahnya, dia hampir mati. Suaranya serak, tenggorokannya robek oleh keputusasaan. Beberapa mobil mengerem mendadak, membunyikan klakson panjang yang memekakan telinga. Namun kaca-kaca mobil mewah itu tetap tertutup rapat. Tak ada yang mau menodai jok kulit mahal mereka dengan darah dan keringat seorang pemulung berbau limbah.
Tiba-tiba sebuah mobil sedan merah mencolok, berhenti dengan decitan rem yang memekakan telinga tepat setengah meter dari dahi Rahmat. Pintu terbuka dan aroma parfum floral menyengat seketika meruap melawan bau polusi. Sepatu hak tinggi warna emas melangkah turun dengan angkuh. Itu adalah bidan Siska. Wajah menornya berkerut penuh rasa jijik yang luar biasa melihat siluet Rahmat bersimbah keringat, air mata, dan darah di aspal. Kotoran masyarakat. Ternyata kau belum mati juga. Gembel bau limbah. Hardik bidan Siska, suaranya melengking tajam mengatasi deru mesin jalan raya. Ia berkacak pinggang, menatap penuh kebencian pada buntalan sutra di pelukan Rahmat. Bikin macet jalanan saja kerjaanmu. Menyingkir dari depan mobilku. Dasar parasit aspal pembawa sial. Bu Bidan tolong kami, Bu. Bayi ini kejang hebat, Bu. Dia butuh oksigen, Bu. Butuh dokter spesialis. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Selamatkan dia. Hukum saya sepuas Ibu. Cambuk punggung saya. Tapi tolong bawa anak ini ke rumah sakit, Bu. Rahmat merangkak menyeret lututnya yang melepuh berdarah. Mencoba mencium ujung sepatu emas Siska. Namun wanita alitis itu menendang bahu Rahmat hingga pria tua itu terguling kesakitan. Jangan berani-berani menyentuh sepatu impor mahalku dengan tangan penuhanmu, babi jalanan. Teriak Siska histeris seolah baru saja disorot sinar mematikan. Otak liciknya seketika bekerja cepat saat melihat para pengendara motor dan pedagang kaki lima mulai berkerumun karena kemacetan. Ia menemukan momentum sempurna untuk memusnahkan gembel yang menurutnya merusak pemandangan kota ini. Siska berbalik, menghadap kerumunan warga, membelalakan matanya, lalu berteriak dengan akting seolah sangat panik dan peduli. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat. Pria gembel ini, dia ini sindikat penculik anak antar provinsi. Bayi yang digendongnya itu pasti bayi curian dari keluarga kaya. Coba lihat pakai logika. Lihat kulit bayi itu seputih porselin dan dibungkus kain sutra. Mana mungkin babi kurus dekil ini punya anak semewah itu. Dia sengaja meracuni bayi ini sampai kejang-kejang untuk dieksploitasi jadi alat mengemis. Minta belas kasihan. Fitnah keji tak berdasar itu meluncur laksana peluru meriam yang meledak di tengah kerumunan yang jenuh dengan sengatan matahari. Bisik-bisik kebingungan seketika berubah menjadi gumaman amarah yang gelap. Wajah-wajah beringas kini menatap Rahmat dengan tatapan membunuh. Di tengah maraknya isu penculikan anak balita akhir-akhir ini, hasutan Siska adalah pemantik api kiamat di tengah lautan bensin. Rahmat membelalakan matanya yang rabun, jantungnya seolah berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan mendengar fitnah setan yang meluncur dari mulut berlapis lipstik merah tersebut. Tidak, demi Allah. Demi Allah yang Maha Melihat, saya menemukannya di tong sampah. Saya memungkutnya dari tumpukan belatung. Ini fitnah keji. Tolong percayalah pada saya. Periksa badan saya, dia sedang sakit. Bantah Rahmat dengan suara parau yang malangnya langsung tenggelam oleh teriakan kemarahan massa. Alah bacot kau, penculik bangsat. Maling mana ada yang ngaku. Teriak seorang pria bertubuh gempal berkaos hitam kusam sambil melemparkan botol kaca kosong sekuat tenaga tepat ke pelipis Rahmat. Prang! Kaca pecah berhamburan, darah segar menyembur deras dari dahi Rahmat, mengalir menutupi pandangan mata kirinya. Pria itu terhuyung namun pelukannya pada sang bayi justru semakin erat. Habisi saja gembel keparat ini, bakar dia hidup-hidup. Dasar penculik kejam, tega menyiksa bayi demi uang haram. Provokasi Siska makin menjadi-jadi. Senyum iblis tersungging tipis dan puas di bibir menornya melihat Rahmat mulai dikepung kematian. Sepersekian detik kemudian, badai pukulan dan tendangan menghujani tubuh rentapak Rahmat tanpa ampun. Puluhan kaki beralas sepatu bot keras, kepalan tangan kasar yang dipenuhi amarah buta, dan lemparan batu sebesar kepalan tangan menghantam tulang rusuknya yang rapuh bertubi-tubi. Puk, krak. Terdengar suara ngilu tulang-tulang Rahmat yang retak beradu dengan aspal panas. Penderitaan fisik dan batinnya mencapai titik nol mutlak. Dunia terasa berputar dan perlahan menjadi gelap gulita. Namun di tengah siksaan mengerikan yang mencabut paksa nyawanya pelan-pelan itu, insting pelindung Rahmat justru bangkit melampaui batas moralitas manusia. Ia menelungkupkan tubuhnya ke aspal, melingkarkan tubuh kurus keringnya bagai cangkang kura-kura baja yang tak tertembus, menyembunyikan sang bayi dengan sempurna di bawah dada dan perutnya. Setiap kali sepatu bot beringas menghantam ginjal punggungnya, setiap kali tongkat kayu memukul tengkuk kepalanya hingga kulitnya robek, Rahmat hanya mengerang tertahan. Ia menelan darahnya sendiri yang menggenang di mulutnya, mengunci rapat pertahanannya untuk memastikan tak satupun ujung jari beringas warga menyentuh sehelai pun rambut sang malaikat kecil.
Tubuhnya hancur lebur diinjak-injak massa, nadinya berdenyut di ambang kematian. Namun tahtanya sebagai pelindung mutlak berdiri tegak, menantang maut di atas aspal itu. Darah kental dan pekat kini menggenang, mendidih di atas aspal panas, menciptakan kubangan anyir di bawah tubuh ringkih Pak Rahmat. Pandangannya mulai memutih, telinganya berdenging keras, menulikan sorak-sorai beringas puluhan warga yang kesetanan. Setiap kali balok kayu dan ujung sepatu buat bermoncong besi menghantam tulang rusuknya, Rahmat hanya bisa menggigit bibirnya yang hancur hingga robek. Menolak mengeluarkan suara erangan yang bisa menakuti bayi di bawah dekapannya. Paru-parunya nyaris kolaps, napasnya tinggal putus-putus halus benang. Di ambang batas kesadarannya yang mulai tertelan kegelapan maut, samar-samar ia masih merasakan denyut jantung kecil yang bergetar lemah menempel perutnya. Pukul terus, jangan kasih ampun. Injak tengkuk gembel itu sampai patah. Manusia sampah penculik anak begini tidak pantas menghirup udara bumi. Hancurkan kepalanya, biar jadi pelajaran buat sindikat lain. Lengkingan suara bidan Siska membelah kericuhan. Tawanya menggelegar penuh kepuasan sadis. Ia berdiri dengan angkuh melipat tangan di depan dada, menyaksikan pertumpahan darah itu bak sebuah pertunjukan teater murahan sambil mengunyah permen karet. Bakar saja, ambil bensin di warung sebelah, kita bakar hidup-hidup penculik bangsat ini. Teriak seorang algojo jalanan berwajah bopeng, mengangkat sebuah balok kayu berpaku karat tinggi-tinggi di udara. Bersiap menghantamkannya tepat ke arah tengkorak belakang Pak Rahmat untuk pukulan mematikan terakhir. Namun, sebelum balok kayu itu sempat membelah udara, aspal jalan raya provinsi itu tiba-tiba bergetar hebat bak dihantam gempa bumi bermagnitudo tinggi. Kerikil-kerikil di jalanan melompat-lompat. Udara panas mendadak tersapu oleh deru mesin monster mekanik yang memegahkan telinga. 5 unit mobil SUV bulletproof berwarna hitam pekat seukuran tank tempur meliuk tajam dan mengepung kerumunan warga dari segala penjuru, memblokir total jalan raya. Di tengah-tengah formasi mematikan itu, meluncur mulu sebuah Rolls Royce Phantom edisi terbatas berwarna midnight blue, berhenti mendadak tepat 3 cm dari genangan darah Rahmat. Kap mobil super mewah itu berkilau menyilaukan, menampilkan lambang Garuda emas bertahtakan berlian, simbol dari klan konglomerat nomor 1 penguasa ekonomi negara. Pintu-pintu SUV hitam itu terbanting terbuka sejenak. Puluhan pria bertubuh raksasa berbalut setelan jas hitam pekat dan kacamata gelap dan earpiece di telinga berhamburan keluar laksana sekumpulan serigala lapar. Tangan mereka dengan sigap mengukang senjata laras panjang dan pistol otomatis, menciptakan harmoni suara klik-klak besi yang membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Mundur, jatuhkan senjata kalian atau kami tembak mati di tempat. Mundur semua ke barat. Auman sang komandan bodyguard menggelegar lewat megafon. Suaranya lebih keras dari guntur. Dalam sepersekian detik, keberanian beringas massa menguap tanpa sisa. Balok kayu, batu, dan besi berjatuhan ke aspal dari tangan-tangan yang mendadak gemetar hebat. Warga yang tadinya beringas kini saling dorong untuk mundur. Wajah mereka memucat pasai melihat moncong senjata api sungguhan terarah tepat ke dahi mereka. Suasana jalanan yang tadinya bising oleh amarah mendadak senyap bagai kuburan. Hanya terdengar deru napas ketakutan dan detak jantung yang memompa keringat dingin sekujur tubuh. Di tengah keheningan yang mencekam itu, pintu belakang Rolls Royce Phantom terbuka. Sepasang sepatu pantofel kulit buaya seharga miliaran rupiah melangkah turun, tanpa ragu menginjak kubangan lumpur dan darah kotor di aspal panas. Pria itu adalah Tuan Besar Arya Guna, CEO raksasa yang kekayaannya mampu membeli setengah isi negara ini. Jas bespoke sutra mahalnya berkibar, namun yang membuat semua orang menahan napas adalah ekspresi wajahnya. Pria beraura kaisar yang biasanya sedingin es itu kini berantakan, matanya merah menyala penuh air mata, urat-urat lehernya menonjol, menahan ledakan emosi yang tak terbendung. Tuan Arya berlari ke setanan menerobos barisan pengawalnya. Ia menjatuhkan lutut ke aspal yang berlumuran darah kotor, sama sekali tak peduli celana sutranya rusak parah. Dengan tangan gemetar yang kehilangan tenaga, ia merengkuh bahu Pak Rahmat yang hancur lebur. Minggir, tolong jangan sakiti dia lagi, tolong lepaskan bayinya. Rintih Rahmat dalam kondisi setengah buta, matanya tertutup kerak darah segar. Tangannya yang patah masih berusaha menutupi buntalan sutra di dadanya, mengira pria di depannya adalah warga yang ingin memukulnya lagi. Astaga, ya Tuhan, yang maha berkuasa, lepaskan pertahananmu orang baik. Ini aku ayahnya. Kau telah menyelamatkan duniaku. Tangis Tuan Arya Guna pecah berantakan. Suaranya parah, merobek langit. Ia dengan sangat hati-hati menyibak lengan kurus Rahmat yang penuh sayatan.
Ia dengan sangat hati-hati menyibak lengan kurus Rahmat yang penuh sayatan. Dan saat matanya melihat wajah pucat sang bayi dalam balutan sutra kusam itu, sang konglomerat meraung sejadi-jadinya bagai singa yang terluka. Putraku, pewaris tunggal Aryaguna, ya Tuhan. Ayah di sini nak, ayah menemukanmu. Raungan pilu sang miliarder yang mendekap bayinya yang nyaris mati berlumuran debu itu menjadi bom waktu yang meledakkan realitas warga. Mata Algojo berbopeng melotot hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Lututnya kehilangan fungsi, membuatnya jatuh berdebum ke aspal. Pipis di celana karena teror ekstrim yang menyapu otaknya. Ia baru saja memukuli pelindung dari putra mahkota klan Aryaguna. Namun, tidak ada yang lebih hancur dari bidan Siska. Wajah minornya yang tadi dipenuhi senyum sadis kini berubah kelabu, seperti mayat yang dikuras darahnya. Bergetar liar melihat lambang Garuda emas di mobil Rolls Royce itu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi emas itu bergetar hebat tak terkendali, hingga haknya patah, membuatnya terjerembab dengan memalukan ke tanah kotor. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras melunturkan bedak tebalnya. Tidak mungkin. Bayi itu anak Tuan Aryaguna, pemilik rumah sakit pusat yang menaungi klinikku. Bibir bidan Siska bergetar meracau sendiri. Suaranya tak lebih dari cicitan tikus tanah yang ketakutan. Matanya mendelik ngeri, menyadari bahwa fitnah keji yang ia lontarkan untuk membakar massa tak hanya nyaris membunuh gembel itu, tapi hampir merenggut nyawa pewaris tunggal sang penguasa ekonomi. Jantungnya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Menyadari bahwa kiamat hidupnya bukan lagi sebuah ancaman, melainkan realitas yang baru saja ia undang sendiri. Angin panas yang memanggang jalan raya provinsi itu seolah membeku seketika. Keheningan yang sangat pekat dan mencekam merajai udara, hanya disela oleh isak tangis pilu sang penguasa ekonomi. Tuan Aryaguna, pria berwibawa yang jentikan jarinya mampu meruntuhkan bursa saham dalam semalam, kini bersimbah air mata dan debu aspal. Dengan penuh kelembutan yang menyayat hati, ia menyerahkan putra mahkotanya yang sekarat ke dalam pelukan tim medis elit yang baru saja melompat turun dari salah satu SUV, lengkap dengan tabung oksigen dan inkubator portabel. Setelah memastikan putranya tertangani, miliarder itu membalikkan badannya. Matanya yang merah menyala menatap tubuh kurus Pak Rahmat yang hancur lebur bersimbah darah. Rahmat terbatuk pelan, memuntahkan gumpalan darah hitam dari mulutnya. Tangannya yang kapalan, kotor oleh lumpur, dan gemetar hebat, mencoba menarik diri menjauh dari bayangan jas mewah pria di hadapannya. Maafkan saya, Tuan. Tangan saya najis, bau limbah. Jangan dekati saya. Jas sutra Tuan bisa kotor. Rintih Rahmat dengan suara nyaris tak terdengar. Air mata bercampur darah mengalir perih di pipinya yang cekung dan memar biru. Alih-alih mundur karena jijik, Tuan Aryawiguna justru melakukan tindakan yang membuat ratusan pasang mata di jalanan itu seakan ingin melompat keluar dari rongganya. Sang CEO raksasa itu menjatuhkan kedua lututnya, membentur aspal penuh genangan darah. Ia membungkuk dalam-dalam mengambil kedua telapak tangan Rahmat yang kotor, penuh luka sayatan seng dan berbau karat limbah. Lalu menciumnya berulang kali dengan penuh takzim bak mencium tangan seorang nabi suci. Najis, tangan ini adalah tangan paling suci yang pernah menyentuh bumi. Darah dan keringat yang mengalir dari tubuhmu ini ribuan kali lipat lebih berharga dari seluruh gunung emas dan berlian di berangkas kekayaanku. Seru Tuan Aryawiguna dengan suara bariton yang bergetar hebat memecah keheningan. Kau telah mempertaruhkan nyawamu, merembukan tulang-tulangmu untuk menjadi tameng demi melindungi darah dagingku dari kebuasan iblis-iblis ini. Mulai detik ini, kau bukan lagi pemulung jalanan. Kau adalah ayah angkat dari putraku dan pahlawan kehormatan keluargaku di dunia dan akhirat. Tuan Aryaguna kemudian menoleh ke arah pinggir jalan, menatap sosok rentan Mbok Darmi yang terduduk kaku, memeluk sisa pecahan celengan tanah liatnya dengan gemetar. Sang CEO segera memberi isyarat kepada asisten pribadinya bahwa ibu berjari mulia itu. Aku sudah mendengar seluruh laporannya dari intelijenku. Wanita miskin yang menghancurkan celengan kataraknya demi segelas susu untuk anakku. Dia akan melihat dunia dengan sepasang mata baru yang bersinar terang. Dan tangannya tak akan pernah lagi menyentuh pekerjaan kasar. Dalam hitungan detik, belasan pengawal berjas hitam dengan sigap dan amat lembut mengangkat tubuh hancur Pak Rahmat dan Mbok Darmi. Mereka diperlakukan layaknya raja, dimasukkan ke dalam kabin Rolls Royce Phantom berlapis kulit kelas 1 yang sejuk dan sangat wangi. Kini pandangan Tuan Aryaguna beralih. Aura haru ke ibu bapaan itu menguap tanpa sisa, digantikan oleh tatapan pembunuh berdarah dingin yang membekukan sumsum tulang belakang.
Matanya menatap tajam bak belati mematikan ke arah bidan Siska yang masih terjerembab meremas aspal, mengompol ketakutan membasahi rok ketatnya sendiri. Ampun Tuhan besar Aryaguna, ampun, saya mohon. Saya sama sekali tidak tahu kalau bayi berbau comberan itu adalah putra Tuan. Saya hanya mencoba menjaga kebersihan klinik saya. Saya bersumpah tidak bermaksud membunuhnya. Ratap bidan Siska meraung-raung sejadi-jadinya. Ia merangkak maju menyeret lututnya di atas aspal mendidih. Berusaha menggapai ujung sepatu pantofel sang miliarder. Air mata ketakutan dan keringat dingin melunturkan seluruh riasan menornya hingga wajahnya terlihat mengerikan bak badut yang luntur. Tuan Aryaguna menendang kasar pergelangan tangan wanita itu sebelum kuku palsunya menyentuh sepatunya. Kau menjaga kebersihan lantai keramik murahanmu dengan membuang putraku yang sedang sekarat ke jalanan. Kau menyiram malaikat pelindungnya dengan karbol mematikan dan memfitnahnya agar dibakar hidup-hidup oleh massa. Suara sang CEO menggelegar, membelah langit, membuat seluruh warga yang dikepung senjata api ikut merinding ketakutan dan bersujud di aspal meminta ampun. Tanpa memalingkan wajah penuh amarah, Tuan Aryaguna mengulurkan tangan ke belakang, menerima sebuah tablet dari asisten utamanya. Ia menatap layar itu sebentar lalu tersenyum sinis. Klinik bersalin kasih ibu, harga aset tak lebih dari 500 juta rupiah. Gumam Tuan Aryaguna dengan nada yang mengiris urat nadi. Ia menoleh ke asistennya. Beli tanah dan bangunan klinik itu detik ini juga secara tunai dengan harga 2 kali lipat. Setelah suratnya berpindah nama hari ini, ratakan bangunan najis itu dengan bulldozer. Jadikan tanahnya sebagai penampungan tinja dan tempat pembuangan sampah umum. Siap Tuan Besar. Transaksi akuisisi dan tim pembongkaran sedang meluncur ke lokasi. Sahut sang asisten tegas dan tanpa belas kasihan. Mata bidan Siska terbelalak nyaris robek. Jantungnya seakan copot dari rongga dadanya. Tidak. Tolong Tuhan, itu hasil jeripayah saya menipu seumur hidup. Jangan hancurkan saya punya hutang rentenir yang harus dibayar. Hukum saya dengan cara lain Tuhan. Teriaknya histeris, mencakar-cakar wajahnya sendiri, merasa oksigen di sekitarnya disedot habis. Hukum? Ini baru pemanasan bidan Siska. Desis Tuan Aryaguna pelan, namun tajam bagai silet. Cabut seluruh izin praktiknya selamanya. Masukkan namanya ke dalam daftar hitam Kementerian Kesehatan. Pastikan tidak ada satupun rumah sakit, klinik, atau apotek kumuh di seluruh penjuru negeri ini yang mau menerimanya bahkan sebagai tukang pelantai sekalipun. Biarkan wanita arogan ini membusuk menjadi gembel kelaparan yang sesungguhnya di trotoar. Tita sang penguasa adalah kutukan mutlak. Bidan Siska menjerit melengking bak orang gila, merobek rambutnya sendiri yang tertata rapi. Lalu berguling-guling di atas kubangan darah dan lumpur yang sebelumnya ia hinakan. Harga diri, kesombongan, harta, dan masa depannya musnah tak tersisa dalam hitungan menit. Sementara itu, warga beringas yang ikut mengeroyok tak luput dari karma. Tuan Aryaguna memerintahkan komandan pengawalnya untuk menyeret setiap algojo jalanan itu ke penjara militer berlapis. 6 bulan kemudian, roda kehidupan telah berputar sempurna menggilas penderitaan. Di balik jendela kaca raksasa sebuah rumah gedongan mewah bernuansa klasik Eropa, berdirilah sesosok pria berpostur tegap. Ia mengenakan setelan jas haute couture berwarna abu-abu arang. Rambutnya disisir rapi dan wajah legamnya kini bersih bercahaya, wangi oleh parfum impor. Pak Rama, sang mantan pemulung kasta rendahan, kini memegang mandat sebagai direktur utama Yayasan Panti Asuhan Aryaguna, mengelola dana triliunan rupiah untuk anak-anak terlantar. Di belakangnya, Bok Darmi duduk anggun, menyecap teh chamomile di kursi berlapis bludru. Matanya yang kini bening menyala, berkat operasi transplantasi kornea tercanggih, memancarkan kebahagiaan luar biasa saat melihat putri kecil Tuan Aryaguna yang kini gemuk dan sehat berlari riang di atas karpet sutra Persia. Memeluk kaki Rahmat sambil memanggilnya kakek. Air mata harum menetes dari sudut mata Rahmat. Ia menatap langit biru, menyadari bahwa kemewahan ini bukanlah hadiah dari selembar sutra, melainkan buah dari ketulusan hati yang memancar terang saat dunia memaksanya berada dalam kegelapan yang paling hina. Tamat. Itulah akhir kisah Rahmat, seorang pemulung berhati mulia yang telah menyelamatkan seorang bayi yang ternyata adalah pewaris dari kekayaan triliunan rupiah Tuan Aryaguna. Semoga di luar sana masih banyak manusia-manusia berhati tulus dan baik hati yang senantiasa bisa berbagi kebaikan, dan semoga kita adalah salah satunya. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya dari channel Jejak Kehidupan.
subscribe channel ini ya. Saatnya saya pamit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.